Baik teman-teman guru sekalian, guru matematika tingkat SMP maupun SMA maupun SD dimanapun Anda berada, selamat datang di channel YouTube Belajar Bareng Okta. Masih sama saya Okta. Di video kali ini kita akan membahas tentang pretest soal PPG ya. Soal pretest PPG, prediksi matematika ini tingkatnya SMP dengan materi bangun ruang sisi lengkung. Ya, insya Allah akan ada 7 soal yang akan kita bahas hari ini terkait pemahaman bangun ruang sisi lengkung untuk siswa SMP ya, untuk guru-guru yang mengajar di SMP. Sebuah kerucut berjari-jari 7 dan tingginya 24, maka luas selimut kerucut tersebut adalah titik-titik. Ya, ini soal yang pertama Bapak Ibu, soal tentang kerucut ya dengan jari-jari 7 dan tinggi 24. Yang ditanyakan adalah luas selimut atau biasa disingkat LS. Luas selimut kerucut itu rumusnya adalah Pi RS ya. Sementara di sini tidak ada S ya Bapak Ibu. Di sini adanya jari-jari dan juga ada tinggi. Untuk S bisa dihitung dengan bantuan jari-jari dan tinggi, yaitu R kuadrat ditambah T kuadrat kemudian diakarkan. Sini R nya 7 ya, berarti 49 ya, 7 kuadrat itu 49, kemudian ditambah T kuadrat, T nya 24 itu 576, berarti ini akar dari 625, maka S nya 25. Berikutnya kita akan hitung LS. Pi nya 22/7 ya Bapak Ibu, karena R nya 7, S nya 25. Ini bisa kita coret 7 dengan 7, maka 22 kali 25, 50 tambah 50, 550 cm persegi. Jawabannya D ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Baik, di soal nomor 2 ini mari kita coba bersama Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan mengerjakan sendiri ya. Nanti kita akan cek apakah jawaban saya ini benar atau salah ya, dengan jawaban yang Bapak Ibu kerjakan. Oke, untuk nomor 2, Rano membuat 50 topi ulang tahun dari karton berbentuk kerucut. Kerucut lagi ya Bapak Ibu, dengan ukuran topi itu diameter topinya 21, berarti ini D nya 21, maka jari-jarinya di sini 21/2 ya, dengan panjang garis pelukis 20, S nya 20. Jika karton ya harganya itu 80.000 tiap meter persegi, maka biaya minimal yang diperlukan adalah titik-titik. Oke, ini berarti jari-jarinya kan 10,5 ya, 10,5 dengan garis pelukis 20, maka kita hitung dulu. Oh enggak ya, nggak perlu dihitung tinggi ya, karena topi ulang tahun berbentuk kerucut itu hanya selimutnya saja. Jadi untuk menghitung luas 50 topi, kita bisa menghitung luas dari 50 luas selimut dari kerucut itu ya. Jadi 50 dikali Pi kali R kali S. Di sini S nya ada, R nya juga ada. R nya 21/2 ya, jadi kita pakai Pi nya 22/7 ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kenapa kok R nya itu 21/2, kok enggak 10,5? Ya monggo silakan Bapak Ibu boleh pakai 10,5, tapi akan lebih sulit karena dia dalam bentuk desimal. Tapi enggak juga sini karena dikali 50 ya. Terserah bagaimana Bapak Ibu mengerjakannya yang lebih mudah ya. Di sini saya pakainya 21/2 kemudian dikali 20 ya, biar bisa dicoret sih, tujuan saya kan gitu. 3 terus ini 10 ya. Nah, satuannya jangan lupa Bapak Ibu, ini senti ya semuanya. Ini senti. Sementara ini biaya kartonnya tuh per meter. Nanti kita rubah dulu.
sama dengan ini 5 kali 66 ya. Nah, 5 kali 10 dulu 500 ya, 22 kali 3 itu 66, 66 kali 5 330 ya, tambahkan nolnya 2. Ini satuannya cm persegi ya. Kalau dirubah ke meter berarti naik 2 ya, naik 2 karena dia persegi, nolnya hilang 4, berarti ini 3,3 meter persegi. Jika biayanya 80.000, maka biaya minimalnya sama dengan 80.000 kali 3,3 ya. Ini saya hitung 33 kali 8 aja, 24 berarti 46264 sama dengan 264, nolnya nambah 3, 264.000. Jawabannya C. Selanjutnya nomor 3 ya, materi tentang tabung ya. Sebuah tabung berjari-jari 35 cm, ini jari-jari ya. Apabila tinggi tabungnya 40, maka volume tabung adalah titik-titik. Volume tabung itu sama dengan pi R kuadrat T dengan jari-jari 35, tinggi 40. Berarti pi yang kita gunakan 22/7, R nya 35 kali 35, kemudian dikalikan dengan 40. Nah ini kita coret dulu 5 ya. Kita coba hitung 5 kali 22 itu 110, terus 35 kali 40 yaitu sama dengan 7 kali 2 14 ya, 140. Berarti ini 14 kali 11 14 15400 ya. Ini nolnya saya kurang 1 kayaknya. Ini 35 kali 4 itu sama dengan 7 kali 2 ya, 70 kali 2 ya, ini benar nolnya kurang 1. Berarti ini nolnya tambah 3, 154.000. Jawabannya D. Oke, coba dicek ya Bapak Ibu, mungkin saya keliru. Kita lanjut ke nomor 4. Atap sebuah gedung berbentuk belahan bola. Di sini bola ya, dengan diameter 28. Ini diameter. Atap gedung dicat dengan biaya 25.000 per meter persegi. Biaya yang dibutuhkan untuk mengecat atap tersebut adalah titik-titik. Atap berbentuk belahan bola, berarti setengah bola ya. Maka di sini karena akan dicat, maka hubungannya dengan luas permukaan dari setengah bola ya. Kemudian nanti dikalikan dengan harga per meter perseginya. Diameter 28, maka jari-jarinya 14 meter. Ya, pi yang kita gunakan nanti 22/7 ya. Maka di sini rumusnya adalah setengah dikali pi R kuadrat ya, dikali 4 pi R kuadrat karena dia luas permukaan bola, kemudian dikalikan dengan 25.000 ya. Ini biaya per meter persegi. Coret dulu nih 2 ya, berarti 2 kali 50 kali 25.000 berarti 50.000 ya. Ini berarti 50.000 ya. Ini saya kalikan dengan ini, dikali dengan pi nya 22/7 kali R nya itu 14 kali 14. Nih kita coret ya, ini 2. Nah 28 gini aja, 22 kali 14, terus ini 50.000 kali 2. 50.000 kali 2 itu 100.000. Terus 22 kali 14, 14 kali 22 ini 28, 308, berarti 308 dikali 100.000 ya. Ini 308, nolnya nambah 5 gitu. 308 maaf
boleh nambah 5. 1 2 mulai sebentar ya, agak lambat ini. 308 tambah nolnya 5. 1 2 3 4 5 30.800.000 rupiah. Berarti jawabannya A ya ini. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Di soal nomor 5 ini masih tentang bola ya Bapak Ibu sekalian. Ini bola karena semangka kan, semangka berbentuk bola, berarti ini semangkanya bulat. Kemudian diameternya 28 ya. Ini D 28. Kalau jari-jarinya berarti 14 ya senti. Jika dibelah menjadi 8 bagian yang sama, luas permukaan belahan semangka adalah titik-titik. Luas permukaan belahan semangka karena dibagi menjadi 8, maka LP dari 1/8 bola ya, atau 1/8 semangka ya, sama dengan 1/8 dikali 4 pi r kuadrat. Ini kita coret ya, 4 sama 8 ini 2. Oke, sama dengan 1/2 kali pi yang kita gunakan 22/7 karena diameternya 28, jari-jarinya 14. Bisa kita coret nih, 2 sama 7 itu kan 14. Jadi tinggal 22 kali 14, itu tadi kita hitung di nomor 4, 308 ya, 308 cm persegi. Jawabannya D ya. Oke, kita lanjut nomor 6. Baik, soal nomor 6 ini tentang tabung lagi ya. Sebuah drum berbentuk tabung, diameternya 84 cm, berarti ini diameter. Tingginya 120, ini T. Karena diameter 84, berarti R-nya itu separuhnya, 42 cm. Diisi penuh dengan minyak tanah. Minyak tanah tersebut akan dituang dalam kaleng-kaleng kecil berdiameter 14 ya, ini berarti D dengan tinggi 30 T. Banyak kaleng yang diperlukan adalah titik-titik karena ada dua istilah yang sama tapi beda ukuran ya. Jadi saya tuliskan ini R besar, ini tinggi untuk yang besar, sedangkan ini D kecil ya, dan R kecilnya 7 cm. Kemudian T nya T kecil. Banyak kaleng yang diperlukan, itu rumusnya kan volume besar dibagi volume kecil ya. Banyak kaleng sama dengan volume besar bagi volume kecil ya. Volume besarnya kan pi R besar kuadrat kali T besar bagi pi kali R kecil kuadrat kali T kecil. Ini P nya bisa kita coret dulu. Oke, sama dengan R besarnya di sini adalah 42. Jadi 42 kali 42 kali tinggi besarnya 120 ya. Terus kemudian dibagi dengan R kecil kuadrat, 7 kali 7 kali tinggi kecilnya 30. Maka kaleng yang diperlukan bisa kita hitung ya. Ini kita coret 6, coret juga 6, 120 bagi 30 itu 4, berarti sama dengan 36 kali 4. 36 kali 4 sama dengan 144 kaleng ya, atau buah ya. Jawabannya B. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Baik, soal yang terakhir nomor 7. Sebuah drum berbentuk tabung berdiameter 84, ini D, dengan tinggi, oh ini sama seperti tadi ya, sama soalnya. Agak sedikit berbeda kah?
Sama soalnya sama persis, hanya pilihan jawabannya berbeda. Ya ini kan D, ini T. Ya ini D, berarti R nya 42 ukurannya sama juga ya. Ini D besar, ini T besar. Ini D kecil, maka R kecilnya 7. Sama persis ya Bapak Ibu ya. Tingginya 30 ya tinggi kecilnya. Berarti tadi jawabannya berapa Bapak Ibu? Nomor 6. Nomor 6 tadi soalnya sama persis, jawabannya adalah 144 ya. Berarti ini di sini jawabannya D. Oke. Oh ternyata soalnya sama, saya juga nggak detail melihat sama atau tidaknya tadi ya. Baik. Itu dulu video kali ini ya. Rezeki kita berarti untuk nomor 7 sama dengan nomor 6, jadi pembahasannya tidak panjang lebar lagi untuk bahas nomor 7. Oke, segitu dulu video hari ini ya. Video kali ini kita lanjut di video pembahasan soal-soal PPG lagi, untuk materi khusus matematika ya, di materi-materi lainnya. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe juga channel YouTube Belajar Bareng Okta ya.